Sepanjang tahun 2015 ada 3 kasus besar kekerasan terhadap anak yang menjadi sorotan publik. Kamis 14 Mei 2015, Komisi Perlindungan Anak Indonesia beserta pihak kepolisian dan perwakilan Kementerian Sosial menggerebek rumah di kawasan Citra Grand Cibubur. Berdasarkan laporan warga, di rumah ini ada 5 anak yang ditelantarkan orang tuanya. Kedua orang tua dicokok dan diamankan polisi. Dan beginilah situasi di dalam rumah mereka, serba tidak teratur dan penuh sampah. Kemensos menduga kedua orang tua tidak memperlakukan kelima anaknya dengan baik. Lingkungan tidak higienis dan tidak terurus, serta perilaku orang tuanya yang temperamen dan tidak normal secara sosial jadi alasan utama. Belakangan diketahui kedua orang tua mengonsumsi narkoba. Kepolisian menetapkan keduanya sebagai tersangka penelantaran anak. Drama kekerasan anak yang menarik perhatian dunia datang dari Pulau Dewata. Semuanya bermula dari laporan Margriet Christina Megawe ke Kepolisian Bali soal anak angkatnya Angelin yang menghilang 16 Mei 2015. Tak hanya melibatkan kepolisian, upaya pencarian berlangsung besar-besaran. Secara langsung juga via internet. Ribuan poster dan pamflet disebar, relawan dikerahkan, warga dan turis asing pun ikut serta. Hingga akhirnya Rabu 10 Juni 2015, Angelin ditemukan. Angelin ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Ia dikubur bersama sebuah boneka di dekat kandang ayam di pekarangan belakang rumah keluarga angkatnya. Setelah memeriksa sejumlah saksi, Rabu malam tim penyidik Polresta Denpasar menetapkan Agustinus Tai, pembantu keluarga, sebagai tersangka pembunuh Angelin. Namun pengakuan Agus berubah-ubah. Belakangan ia nyatakan tak membunuh dan hanya disuruh Margriet untuk menguburkan Angelin. Melalui sejumlah pemeriksaan, Margriet Megawe kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Bukan untuk kasus pembunuhan, melainkan untuk kasus penelantaran anak. Penyidikan dugaan keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Angelin terus berlanjut. 28 Juni 2015, Kepolisian Daerah Bali akhirnya menetapkan Margriet Megawe sebagai tersangka kasus pembunuhan Angelin. Oktober 2015, kasus mayat anak perempuan dalam kardus kembali mencuri perhatian. Bocah Malang berusia 9 tahun ini dilaporkan menghilang sejak 2 Oktober. Tak sampai sehari, polisi menemukannya. Ia ditemukan tewas di kolong jembatan di daerah Kamal, Kalideres, Jakarta Barat. Dari hasil otopsi terungkap, korban tewas setelah mengalami kekerasan fisik dan seksual. Tak butuh waktu lama, polisi menangkap terduga pelakunya. Agus Darmawan ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik menemukan 3 alat bukti yang kuat. 3 kasus ini hanya mewakili sebagian kecil dari kasus kekerasan yang menimpa anak. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sepanjang tahun 2015 ada lebih dari 3.500 kasus kejahatan terhadap anak. Angka yang jumlahnya banyak ini menurun dibanding tahun 2014 yang mencapai lebih 5.000 kasus. Dan yang paling mengenaskan, fakta bahwa sebagian besar kasus kekerasan pada anak dilakukan oleh orang yang mereka kenal dan percaya. Mereka sangat cerdik memanfaatkan bagi anak-anak yang memang pola pengasuhannya tidak terlalu protektif, misalnya. Contoh misalnya, bagi anak yang memang dari sisi pengawasan orang tua agak permisif, memang sangat rentan mereka diperlakukan secara tidak senonoh oleh pelaku. Makanya pelaku kejahatan seksual itu seringkali memposisikan sebagai protektor, sebagai pelindung, sebagai pengasuh, sebagai teman curhat, sebagai mitra, sebagai sahabat. Kepolisian Polda Metro Jaya juga memetakan pelaku kejahatan anak terdiri dari berbagai macam tipe. Macam-macam tipe pelaku. Yang pertama, katakanlah pelaku spontan. Pelaku sehat secara fisik dan psikis, tapi dia melakukan hal itu spontan. Nah, spontan itu bisa dia saja spontan, terus ada juga dia dendam. Ya, dendam terhadap keluarganya karena sakit hati dan lain-lain. Anak yang menjadi sasaran. Tetapi ada juga yang dia secara psikis sakit. Nah, pedofil misalnya, gitu kan. Itu kan sakit. Terus lain-lain juga ada ya. Karena itu, untuk mengantisipasinya, pengawasan dari orang tua saat anak bermain di luar ruang mutlak diperlukan. Banyak cara yang bisa dilakukan. Aku kalau bermain diawasin bunda. Tidak boleh bermain jauh-jauh karena harus diawasi pada orang tua. Aku kalau bermain harus waspada terhadap orang yang tidak dikenal.
Para orang tua juga diimbau tidak memberi tulisan nama pada baju anak karena ini membuka akses pelaku ke anak. Tahun 2016, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merencanakan sebuah sistem untuk menangani kekerasan pada anak. Rencana kami ke depan di tahun 2016 ke atas, kami akan membangun satu sistem penanganan kekerasan yang berbasis masyarakat. Ini kami mencoba untuk adopsi yang ada di Norwegia dan beberapa negara Afrika, dan sudah dilaksanakan di beberapa daerah di desa-desa di NTT yang disebut dengan Komisi Perlindungan Anak Desa. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga akan lebih meningkatkan sinergi dengan lembaga terkait, yaitu Kepolisian RI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dan juga berbagai lembaga sosial masyarakat. Perlindungan anak menjadi tanggung jawab semua elemen masyarakat. Harus diingat, perlindungan anak itu tidak sekedar program dan juga kebijakan, tetapi perlindungan anak itu harus menjadi gerakan bersama seluruh elemen masyarakat, sehingga majelis taklim, juru dakwah, organisasi keagamaan yang punya basis sampai RT RW itu sebenarnya terus kita intensif melakukan gerakan agar punya dampak positif. Ya, dunia anak seharusnya tenang dan penuh warna. Mereka seharusnya bisa bermain bebas tanpa takut. Aku mau bermain di tempat yang aman, tanpa takut diculik. Aku mau bebas bermain tanpa rasa takut. Dengan bekerja sama, kita bisa mewujudkan keinginan mereka. Dwita Meriani, Luteruta Gaul melaporkan untuk NET.